meminimalisir tindak kriminal di kejahatan ya. Kira-kira apakah kedepannya dimungkinkan penggunaan UP dapat dilakukan secara non-tunai sepenuhnya? Secara teknis di atas kertas sih memungkinkan ya seharusnya ya. Halo teman 154, kembali lagi di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPP Namapura untuk Anda. Saya Abel selaku host dalam podcast kali ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas transaksi non-tunai bendahara. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu dengan kedua narasumber spesial kita. Yang pertama Pak Rediaka. Halo Pak Rediaka. Halo. Nah, mungkin boleh Pak Rediaka memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rediaka. Saya selaku bendahara di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Selanjutnya ada narasumber kedua kita yaitu Mas Petra. Silakan Mas Petra. Oke, saya Petra, saya bendahara di KPP Namapura. Nah, Mas Petra ini belum 1 tahun kan Mas jadi bendahara? Iya, Oke. saya masih baru. Oke. Jadi bendahara Januari. Tapi pasti ada banyak pengalamannya ya Mas. Ya. Nah, mungkin Mas Petra bisa sharing nih sama kita terkait dengan transaksi non-tunai bendahara. Apa sih yang Mas Petra ketahui tentang transaksi non-tunai bendahara ini? Oke, untuk transaksi non tunai itu di Satker kita ada namanya Cash Management System atau CMS, dan satu lagi kartu kredit pemerintah atau KKP. Nah, itu dua alat yang kita gunakan untuk melakukan transaksi non tunai. Nah, untuk CMS itu sebenarnya CMS banyak ya fiturnya, tapi kebanyakan untuk membelanjakan dana UP yang rupiah murni atau UP biasa gitu ya. Terus yang kartu kredit pemerintah itu untuk membelanjakan UP KKP seperti itu. Oke, mungkin selain itu Pak Rediaka juga bisa sharing nih ke kita terkait dengan transaksi non-tunai bendahara. Silakan Pak Rediaka. Terima kasih. Oke. Secara keseluruhan sih sama penjelasannya sama Mas Petra. Alat pembayaran juga di non tunai di satker kami ada CMS dan KKP. Nah, karena di kami ada 2 sumber dana yaitu rupiah murni dan PNBP, jadi di CMS itu kita bisa bayarkan dengan dua sumber dana tersebut. Nah, jadi untuk KKP itu hanya untuk rupiah murni saja. Baik, nah setelah tahu gambaran umum dari transaksi non-tunai bendahara, pasti teman 154 tanya-tanya ya, gimana sih, apa aja sih manfaat dan kemudahan yang didapat dari transaksi non-tunai bendahara untuk bendahara sendiri. Mungkin dari Pak Rediaka dulu bisa sharing terkait manfaat dan kemudahan. Manfaatnya sangat banyak sih. Kita efisiensi, lebih transparan penggunaan CMS, transaksi dengan penggunaan CMS ataupun KKP, meminimalisir tindak kriminal di kejahatan ya. Seumpama kita melakukan pembayaran ke vendor, ke rekanan, kita harus kalau memakai tunai kita harus membawa uang. Nah, jadi dengan adanya transaksi non tunai ini melalui CMS, kita cukup hanya di kantor saja, kita bisa bertransaksi di sana gitu. Untuk kemudahannya, untuk manfaatnya sih sama aja sih, sangat bagus. Kalau CMS juga bisa langsung transfer ke banyak penerima ya Pak, nggak kayak kita M-Banking tuh harus satu-satu kan Pak transfernya? Ya betul, bisa ke banyak penerima. Ya, mungkin itu salah satu kemudahannya ya Iya, Pak. kemudahannya, dan bisa untuk ke banyak penerima, khususnya ke pegawai kita ya. bisa kan untuk. Ya, mungkin Mas Petra juga bisa sharing nih sama kita manfaat dan kemudahan yang didapat selama menjadi bendahara untuk menggunakan transaksi non tunai ini. Oke, manfaat dan kemudahan ya banyak sih ya. Untuk transaksi non tunai ini, jadi yang pasti pertama adalah lebih mudah daripada transaksi konvensional ya. Jadi kita tidak perlu keluar kantor, terus ya tadi resiko juga lebih kecil ya, resiko terkena kejahatan gitu ya. Terus transaksi-transaksi yang kita lakukan itu ada jejaknya. Jadi kita bisa bisa lihat bulan ini belanja
apa di vendor apa berapa gitu ya. Jadi terlihat di situ histori transaksinya. Kemudian untuk sebagai bendahara yang di kantornya ada banyak pegawai gitu ya, itu juga memudahkan karena transfer itu bisa dilakukan sekaligus gitu. Jadi bisa sekaligus ke banyak penerima. Mungkin selain kemudahan pasti ada juga dong ya Mas kendalanya. Mungkin kira-kira menurut Mas Petra apa sih kendala yang dihadapi Mas Petra selama menggunakan transaksi non tunai bendahara ini? Oke, untuk kendala ya, kendala mungkin sama sih seperti aplikasi-aplikasi lain ya, yaitu jaringan. Jadi kemungkinan kalau jaringan kita kurang bagus gitu, kita nggak bisa ngakses CMS jadinya kan. Terus atau lagi aplikasinya lagi maintenance ya, kita tidak bisa melakukan transaksi seperti itu sih. Mungkin Pak Rediaka ada tambahan, mungkin kendala yang dialami Bapak selama menggunakan transaksi non tunai bendahara seperti apa sih Pak? Ya, kendalanya sih hampir sama ya. Itu dah kadang-kadang kita pakai CMS kan di saat jaringan kita lagi down kan. Nah, satu. Terus yang kedua, kadang kita udah bagus jaringannya, tapi di sistem di CMS kadang dalam masa perbaikan kadang. Itu yang membuat jadi kendala kami. Tapi itu nggak lama ya biasanya? Iya, nggak lama sih. Ada masa perbaikan gitu ya. Beberapa jam. Iya, itu. Nah, setelah mendengar kendala dari transaksi non tunai ini, pastinya ada harapan dong dari Mas Petra dan Pak Rediaka terkait dengan CMS yang lebih baik, CMS dan juga KKP yang lebih baik. Mungkin Mas Petra dan Pak Rediaka mau sharing, silakan Pak Rediaka duluan. Harapannya kalau di CMS itu kan masih sistemnya yang melalui visi aja kan. Nah, harapan saya biar bisa aplikasi CMS itu bisa di-download melalui Android lah, biar bisa digunakan di handphone, biar kita bisa gampang di saat kita di jalan atau dimanapun, saat kita nggak ada visi, biar bisa kita bertransaksi melalui handphone. Mungkin Mas Petra selanjutnya bisa sharing juga nih harapan Mas Petra apa supaya transaksi non tunai bendahara ini bisa jadi lebih baik. Saya setuju sama bapaknya. Jadi belum ada yang versi mobile gitu ya. Kalau ada sih lebih enak sebenarnya. Bisa transaksi di mana aja. Terus mungkin bisa menambah fitur atau memperbaiki yang sudah ada gitu ya, dibuat lebih bagus lagi lah gitu. Tapi yang sekarang pun juga sudah lancar sebenarnya. Iya, sudah bagus sih. Secara keseluruhan sih sudah bagus untuk fitur-fitur CMS. Ya, untuk fungsinya sudah memadai. Nah, untuk Mas Petra selama ini penggunaan transaksi non tunai bendahara biasanya digunakan untuk apa aja sih Mas? Oke, untuk transaksi non tunai itu biasanya untuk pembelian melalui DigiPay. Untuk pembelian melalui DigiPay, kemudian kalau KKP itu ada beberapa vendor yang menggunakan kartu kredit ya, bisa menerima pembayaran lewat kartu kredit. Terus CMS itu untuk membayarkan uang makan, uang lembur pegawai seperti itu. Kalau Pak Rediaka di Kanta Karangasem nih biasanya buat apa nih Pak transaksi non tunai bendahara? Kalau di Satker kami biasanya untuk penggunaan transaksi non tunai itu adalah pembelian transaksi yang ada di DigiPay, untuk pembelian seperti alat tulis kantor, keperluan pokok perkantoran dan segala macam. Nah, untuk KKP juga sama, kita ada untuk pembelian yang bersumber dana dari rupiah murni, misalnya ada mungkin yang sumber dana rupiah murni untuk pembelian alat tulis kantor dan keperluan pokok. Cuma di penggunaan KKP ini kan kita ada beberapa vendor yang tidak bisa harus ditransaksikan melalui KKP karena persyaratannya harus rekeningnya berupa rekening giro gitu. Nah, kalau untuk pembayaran honor apa segala macam, nah kita nggak menggunakan non tunai karena pengajuan untuk pembayaran honor segala macam itu kita sudah LS langsung, secara langsung. Nah, setelah ngobrol-ngobrol tentang transaksi non tunai, pastinya teman 154 pengen tahu juga dong dengan platform jual beli yang lagi hype yaitu DigiPay. Nah, mungkin Mas Petra nih bisa sharing apa sih yang dirasakan Mas Petra sebagai bendahara selama menggunakan DigiPay?
Oke, di JP itu lebih mudah ya pastinya. Walaupun tidak se-advance yang sudah ada marketplace yang lain gitu ya. Tapi ini titik titik baru buat platform khusus untuk pemerintah, platform marketplace ya untuk pemerintah, instansi pemerintah gitu. Karena di DJP itu sudah sesuai dengan peraturan atau ketentuan dari pengadaan pemerintahan gitu. Jadi seperti misalnya untuk pembelian gitu ya, misalnya kita beli, kita terima dulu baru kita lakukan pembayaran seperti itu. Itu kan sudah sesuai dengan kaidah pengadaan barang jasa di pemerintahan seperti itu. Terus juga sudah ada dihitung pajaknya gitu kan. Terus untuk pembayarannya juga sudah bisa melalui CMS juga KKP. Itu udah dimudahkan sekali sih. Kalau di JP itu sama nggak sih Mas kayak marketplace biasa yang bisa short berdasarkan lokasi atau difilter harga yang terendah dulu baru harga yang tertinggi kayak gitu, bisa nggak Mas? Bisa itu bisa sekali dan kurang lebih sama sih, cuma tata pembeliannya atau tata transaksinya itu disesuaikan dengan peraturan di pemerintahan seperti itu. Mungkin Pak Rediaka ada tambahan mau sharing juga nih terkait dengan DJP, apa sih yang Bapak tahu tentang DJP? Saya sependapat dengan Mas Petra. Cuma ada beberapa kendala ya dari DJP yang saya alami selama pemakaian DJP kan. Satu yang bikin kendalanya itu terlalu banyak user kan. Nah, jadi pemesanan itu ada user pemesanan kok. Harus setelah pemesanan baru ke PPK. Nah, bisa nggak kalau kedepannya user pemesanan itu dihilangkan, maksudnya langsung dari PPK yang memesan barangnya itu. Nah, kedua di kendala pemakaian DJP itu di sana kan ada beberapa barang yang dipunyai dari vendor cuma tidak kelihatan kayak marketplace biasa kan. Kayak Shopee itu kan ada vendor ini yang barang ini punya vendor apa, itu nggak kelihatan, jadi kita bingung memilih mau belanja ke satu rekanan biar transaksinya di satu rekanan, jadi kita bingung milih barang-barang tersebut ini punya vendor mana gitu. Mungkin itu masukannya bisa jadi perbaikan di JP ke depannya ya. Nah, setelah dapat banyak insight terkait transaksi non-tunai, saya kepo nih, kira-kira apakah ke depannya dimungkinkan penggunaan UP dapat dilakukan secara non-tunai sepenuhnya? Mungkin Mas Petra dulu mau sharing? Oke, ini menarik. Jadi secara teknis di atas kertas sih memungkinkan ya seharusnya ya. Tapi di lapangan ada banyak kendala, terutama di pihak vendornya. Jadi banyak vendor yang sampai saat ini belum siap atau belum bisa menerima transaksi melalui non tunai itu. Jadi misal di vendor belum giro, tapi sekarang giro kayaknya nggak perlu deh di DJP ya. Iya, Kemarin DJP saya dapat info sepertinya kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah sudah tidak harus rekening giro, jadi rekening biasa pun sudah bisa. Nah, yang lain lagi tidak ada edisi ya, edisi itu di vendor ya Pak ya, vendor nggak ada, masih kurang lah ya. Jadi sebenarnya kita belum bisa ya 100% itu transaksinya non tunai gitu. Tapi kalau di DJP memang sih enggak mengharuskan itu rekening giro. Cuma yang kita ada transaksi KKP itu harus memungkinkan harus rekeningnya giro gitu. Jadi kita berusaha ke vendornya biar punya rekening giro, biar kita bisa bertransaksi yang non tunai itu yang kita punya melalui CMS dan KKP. Mungkin itu aja sih tangan. Oke, boleh nambahin sedikit ya terkait kendala di DJP ini kan. Di DJP itu
yang mendaftarkan vendor itu adalah Saker ya, maksudnya Saker. Jadi benar. kita mendaftarkan vendor yang mungkin langganan terus kita daftarkan di DJP gitu ya mungkin. Nah itu kan membutuhkan apa ya, effort gitu ya untuk pekerjaan lebih bagi Saker. Nah Iya. ya itu kan untuk kebaikan bersama. Jadi mungkin dari kita membutuhkan effort dari semua pihak ya, misalnya dari pihak bank, dari pihak Saker, juga dari pihak vendor agar bekerja sama untuk membesarkan DJP ini supaya kedepannya juga lebih enak gitu ya untuk semua pihak. Mungkin saya tambahkan dari DigiPay ya. Nah, DigiPay itu saat generate file yang khususnya yang transaksi yang kena pajak. Nah, di DigiPay itu tidak bisa langsung saat generate file pajaknya itu yang sudah terbentuk ADK tidak bisa langsung dibayarkan langsung melalui CMS. Jadi khusus untuk pembayaran transaksi saja yang bisa di generate file ADK-nya itu yang bisa dibayarkan melalui CMS. Jadi dikendala di kami saat transaksi-transaksi yang ada pajak yang dikenakan pajak melalui DigiPay itu kami pembayaran pajaknya masih seperti biasa. Jadi kita buat billing dulu baru kita bayarkan pajak melalui CMS itu. Jadi terpisah gitu ya Pak? Iya. Terpisah dari bayar di DJP terus bayar lewat billing gitu ya? Harus mesti buat billing dulu untuk ya, bayar pajaknya. Maksudnya harapan saya sih biar bisa sekaligus gitu ya. Biar sekaligus di saat generate file ADK-nya itu bisa untuk dibayarkan langsung dari CMS gitu. Nggak harus mesti membuat billing dulu gitu. Nah kan kita udah dengar saran, masukan dan juga harapan dari Mas Petra dan Pak Ridiaka. Semoga saran, masukan dan harapannya bisa ditampung dan menjadikan DJP menjadi lebih baik. Nah nggak terasa nih waktu kita udah mau habis. Terima kasih atas sharingnya ya Pak Ridiaka dan juga Mas Petra. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dadah!